Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya pada hari ini? Insya Allah anak-anak masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Nah anak-anak, kali ini Bumi akan menjelaskan tentang muatan IPA ya. Kali ini muatan IPA kita masih dalam materi tematik ya. Muatan IPA kita ini belajar di tema 2, subtema 3 ya. Di minggu ini kita belajarnya di subtema 3. Pada minggu lalu kita sudah belajar tema 2, subtema 1 dan 2 di muatan IPA. Nah kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam, masih ada kaitannya dengan sumber daya alam. Di subtema 3 ini kita akan membahas tentang energi alternatif ya. Jadi anak-anak, kita hidup di dunia ini, kita hidup di lingkungan kita ini pasti membutuhkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, di bumi ini, di Indonesia itu sangat berlimpah ya, sangat berlimpah. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di lingkungan kita ini kita sangat banyak menggunakan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah minyak bumi dan gas alam. Di setiap kegiatan kita pasti membutuhkan sumber daya alam ini ya, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam ini jika kita gunakan terus-menerus nantinya juga akan habis ya. Jika habis nanti bagaimana? Makhluk hidup apakah masih tetap bisa beraktivitas? Apakah makhluk hidup yang ada di bumi ini nanti mati ketika minyak bumi dan gas alam ini sudah habis ya? Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang yang masih hidup di Indonesia, untuk menjaga bumi kita harus menghemat energi juga. Nah selain itu manusia itu juga menciptakan namanya energi alternatif sebagai pengganti minyak bumi dan gas alam. Nah sebelumnya menjelaskan tentang energi alternatif, anak-anak tahu nggak minyak bumi dan gas alam ini berasal dari mana? Ini di kelas 3 kita sudah pernah membahas tentang energi alternatif ya. Jadi minyak bumi dan gas alam ini berasal dari makhluk hidup yang sudah mati ya. Jadi minyak bumi dan gas alam ini berasal dari makhluk hidup yang sudah mati. Berapa lama? Matinya sudah jutaan tahun lamanya. Dia berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun lalu. Nah, jadi minyak bumi dan gas alam ini berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun lamanya. Nah, manusia itu tadi yang sudah Bumi sampaikan tadi di awal, manusia itu menciptakan energi alternatif sebagai minyak bumi dan gas alam. Jadi nama lain dari energi alternatif adalah itu adalah energi terbarukan. Atau jadi energi alternatif ini atau energi terbarukan. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Nah, jadi energi alternatif ini nama lainnya adalah energi terbarukan. Jadi energi alternatif itu apa? Energi alternatif itu adalah energi yang berasal dari alam. Contohnya apa aja? Kok bisa berasal dari alam? Contohnya matahari. Ini contoh ya.
limbah pertanian ya. Dan yang terakhir itu juga berasal dari kotoran hewan. Ini ya. Jadi energi alternatif itu contohnya ada matahari, angin, air, panas bumi, limbah pertanian, dan kotoran hewan. Terus bagaimana energi ini bisa diambil digunakannya gimana? Contohnya energi matahari. Ini bumi hapus dulu ya. Energi alternatif yang pertama itu adalah matahari, ya, berasal dari matahari. Bagaimana matahari ini bisa menghasilkan energi? Ya, matahari ini adalah salah satu energi terbesar di bumi kita. Jadi matahari ini bisa menghasilkan sumber energi. Contohnya adalah sumber energi listrik. Ini dapat menghasilkan energi listrik. Matahari ini dapat menghasilkan energi listrik. Bagaimana caranya? Jadi misalnya anak-anak pernah melihat atau nanti bisa dicari di Google, itu biasanya di rumah-rumah, di atap rumah itu ada namanya alat yang bentuknya seperti ini. Nah, alatnya bentuknya seperti ini. Alatnya bentuknya kotak-kotak seperti ini. Untuk apa ini alatnya ini? Ini adalah namanya panel surya. Ya, jadi pemanfaatan panel surya namanya adalah panel surya. Panel surya ini memanfaatkan energi listrik. Jadi energi matahari. Nah, jadi ketika siang hari seperti ini dari pagi sampai siang sampai sore, ya matahari kan masih bersinar. Kemudian panel surya ini mengumpulkan cahaya matahari di atap rumah ini, kemudian nanti di atap rumah setelah penuh semuanya energi mataharinya telah dikumpulkan di sini, kemudian nanti yang di dalamnya sini itu akan mengubah energi listrik. Jadi energi matahari diubah menjadi energi listrik. Ini nanti anak-anak bisa melihat namanya panel surya, biasanya ada di atap rumah atau di lampu-lampu jalanan itu juga kadang ada panel surya. Ya, ini yang menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian nama lainnya itu biasa disebut dengan PLTS ya. Jadi matahari ini bisa mengubah menjadi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Jadi matahari dapat diubah menjadi energi listrik, namanya pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang kedua itu
misalnya waduk yang aliran airnya deras. Nah, ketika air itu mengalir deras, ya, aliran air yang deras ini dapat menggerakkan generator air. Nah, ketika generatornya ini bergerak, kemudian dapat menghasilkan energi listrik atau pemanfaatannya disebut dengan PLTU. Maaf, LTA. Namanya adalah PLTA. Ini menghasilkan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang ketiga, itu ada energi angin. Nah, energi angin ini juga dapat menghasilkan atau dapat mengubah menjadi energi listrik sama. Bagaimana caranya? Nah, jadi caranya itu angin, misalnya ada sebuah kincir angin, ya. Kincir angin ini sebetulnya sangat besar banget, ya, sangat besar. Nah, ketika kincir angin ini berdiri, ya, yang memang besar banget. Nah, itu ketika kincir anginnya ini bergeraknya kan karena digerakkan oleh angin. Nah, ketika bergerak ini kemudian dapat menghasilkan energi listrik. Nah, dari gerakan kincir angin tadi kemudian dapat menyambungkan ke generator, kemudian menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan ini disebut dengan PLTB. Kok PLTB, Bu, nggak PLTA, ya? Jadi di sini PLTB itu adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Ya, bayu di sini adalah nama lain dari angin. Kemudian yang keempat itu ada namanya panas bumi. Panas bumi ini berasal dari mana? Dari inti bumi. Jadi di bumi kita yang paling bawah, paling dalam, ya, itu berasal dari inti bumi. Asal dari sama pemanfaatannya ini juga menghasilkan energi listrik, ya, sama menghasilkan energi listrik. Pemanfaatannya disebut dengan PLTP. PLTP. Nah, PLTP. Pemanfaatan panas bumi ini disebut dengan PLTP atau nama lainnya adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Gimana caranya panas bumi di bawah itu bisa menghasilkan listrik? Jadi ketika kita ada aliran, ya, ada apa namanya, selangnya besar, ya, nggak cuma kecil biasanya itu. Nah, itu disambungkan sampai bawah ke bumi kita yang paling bawah. Kemudian di bumi kita itu nanti akan bergerak, ya, air panas dan lain sebagainya itu yang bentuknya panas di paling bawah itu. Nah, gerakan dari panas bumi itu kemudian dapat menggerakkan generator, kemudian dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kelima itu berasal dari limbah pertanian. Limbah pertanian ini tidak hanya dari tebu, contohnya, ya, tebu ini ketika misalnya sudah habis, tebu ini kan bisa diubah menjadi gula. Nah, ampas dari tebu ini bisa digunakan buat apa? Buat gas, ya. Nanti bisa menghasilkan gas. Nah, kemudian limbah selain dari tebu ini juga ada sampah organik lainnya, ya, dari beberapa tanaman itu juga. Contohnya selain tebu ada namanya kentang. Terus kemarin kita juga belajar di muatan IPS itu berasal dari tanaman jarak. Nah, itu salah satunya pemanfaatan limbah pertanian. Kemudian Ibu Melsi, contohnya limbah pertanian itu dari apa saja? Dari tebu,
terus tanaman jara, dan lain sebagainya. Kemudian limbah pertanian ini ya itu bisa diubah menjadi yang namanya biomasa. Biomasa ini nanti berubah menjadi gas. Biomasa ini juga banyak macamnya. Kalau dari limbah pertanian ini itu berasal dari namanya jenis biomasanya biodiesel. Ya, biomasa ini ada macamnya, ada banyak. Ada namanya biogas. Kemudian ada yang namanya biodiesel. Ada yang namanya bioetanol. Dan juga yang ada namanya biobriket. Biomasa ini apa? Biomasa ini adalah energi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Jadi biomasa ini adalah energi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Jadi biomasa itu energi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Kalau yang berasal dari tumbuhan seperti limbah pertanian, sampah organik, tebu, tanaman jara itu nanti juga menjadi gas yang disebut dengan biodiesel. Ya, itu berasal dari tumbuhan. Kemudian yang keenam ini ada kotoran hewan. Kotoran hewan ini nanti akan juga menjadi apa namanya? Yang disebut dengan biogas. Ya, diubah menjadi biogas. Bagaimana kotoran hewan ini bisa diubah menjadi gas? Jadi kotoran hewan ya, ketika misalnya sapi, kotoran dari sapi itu dikumpulkan jadi satu, kemudian kotoran sapi ini diolah menggunakan air seninya atau air kencingnya diolah, kemudian setelah diolah hasil olahan antara kotoran dan air seninya itu dimasukkan ke dalam ruangan di bawah tanah, yaitu ruangannya tertutup, jadi tidak ada gas sama sekali, hanya ada lubang kecil gitu di situ. Nah, dimasukkan ke dalam situ, kemudian nanti kita diamkan selama beberapa hari. Nah, setelah beberapa hari ini nanti akan keluar gas ya dari kotoran hewan itu tadi, keluar gasnya. Kemudian gas ini yang biasanya digunakan oleh manusia. Bisa dipakai buat apa? Buat contohnya buat kita mau listrik bisa, atau kita mau masak itu juga bisa pakai menggunakan gas dari kotoran hewan gitu. Nah, selanjutnya selain ini juga ada pemanfaatan dari dari tumbuhan, yaitu kentang. Nah, kentang ini juga bisa menghasilkan energi listrik. Nanti anak-anak bisa melihat bagaimana langkah-langkah percobaan kentang ini bisa menghasilkan listrik. Terus selain itu nanti Bumi akan kirimkan videonya gimana kentang ini bisa menghasilkan energi listrik. Bagaimana percobaannya itu nanti setelah ini Bumi sampaikan tentang video percobaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita masih bertemu lagi dalam pembelajaran kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi. Kali ini kita akan melakukan percobaan, yaitu membuat baterai alami dari kentang. Yang disiapkan 3 buah kentang, lalu ada 4 pasang penjepit buaya, kemudian ada lampu LED yang kecil ya ukurannya, kemudian 3 buah paku ya, ini lempengan seng, dan 3 buah uang logam
ya, uang 500 seperti ini. Tambah kurang lebih 1 meter kabel, gunting atau cutter. Yang pertama kita lakukan, kita ambil penjepit buaya 1 pasang ya. Kita buka dulu ini, kita masukkan, siapkan kabelnya ya. Kita buka terlebih dahulu tembaganya ini, nanti kita masukkan ke sini. Oke. Baik teman-teman, untuk tahap pertama sudah kita lakukan ya, menjadi 4 pasang. Penjepit lidah buayanya kita sudah hubungkan dengan kabel ya, melubangi kentangnya. Baik, untuk kentangnya kita kasih sedikit goresan supaya memudahkan untuk koinnya masuk ya. Ini ya, tekan seperti ini ya, cukup ya. Kemudian pakunya kita masukkan pakunya. Oke, semuanya ya, tiga-tiganya kita lakukan dengan hal yang sama. Baik, jika tahap kedua sudah kita lakukan, memasukkan koin logam dan paku ya, berbahan seng ini seperti ini, tiga-tiganya ya. Kemudian ini juga selanjutnya kita hubungkan kabelnya ya, hubungkan kabel, menjepitkan kabel ke sini ya, kita masukkan. Oke teman-teman, ini energi dari kentang. Terima kasih. Semoga pembelajaran dan praktik hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama percobaan energi alternatif kentang. Membuktikan adanya energi di dalam kentang. Bahan dan alat yang disiapkan: kentang, kabel, lampu LED yang kecil, penjepit buaya, gunting, dan cutter. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu kentang dapat mengalirkan energi listrik karena getah kentang mempengaruhi logam seng dan tembaga secara kimiawi. Asam di dalam kentang membentuk reaksi kimia dengan seng dan tembaga, dan ketika elektron mengalir dari satu bahan ke bahan lainnya, maka energi dilepaskan. Terima kasih telah menyaksikan. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang kentang yang bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, seperti kita tahu, energi alternatif ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? 1. Kelebihan dari energi listrik ini adalah dapat digunakan terus-menerus. Dapat digunakan terus-menerus. Kemudian yang kedua, kelebihannya apa? Yang kedua ini kelebihannya selain dapat digunakan terus-menerus, yaitu yang kedua, beberapa energi alternatif itu memiliki energi yang besar. Jadi memiliki energi yang besar. Contohnya apa? Matahari, panas bumi itu. Kemudian yang ketiga, selain ini juga energi alternatif ini adalah ramah lingkungan. Ya, dia ramah lingkungan. Kelebihan energi alternatif ini ada 3. Pertama, dapat digunakan terus-menerus. Kemudian energinya juga sangat besar, memiliki sumber energi yang besar. Dan yang ketiga, ramah lingkungan. Selain ada kelebihan, juga ada kekurangan dari energi alternatif. Apa itu kekurangannya? 1. Membutuhkan biaya yang besar. Contohnya di PLTA. Nah, ini membutuhkan biaya yang besar. Kekurangan yang kedua itu
tergantung pada musim. Tergantung pada musim. Contohnya yaitu air. Nah, air ini kan tergantung pada musimnya. Kalau ketika musim kemarau, air tidak sebanyak ketika musim hujan. Nah, jadi kekurangannya ada dua. Yang pertama, membutuhkan biaya yang besar, contohnya di PLTA. Dan yang kedua adalah tergantung pada musim. Ketika kita membutuhkan air. Nah, seperti itu. Cukup sekian anak-anak materi yang dapat Bu Mia sampaikan. Terima kasih sudah menonton video Bu Mia, sudah melihat. Semoga anak-anak paham dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mia. Jika anak-anak belum paham, boleh langsung ditanyakan kepada Bu Mia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.